membacakan ayat-ayat ini. Menyampaikan ya, bukan membacakan. Menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan malam ini. Oke. Mike bisa dibuka? Efesus 1 ayat 21. Ya, Efesus 1 ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Amin. Amin. Siapa ini yang dimaksud dalam ayat ini? Yang berkata dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, jauh lebih tinggi. Siapa jauh yang lebih tinggi? Itulah Yesus ya. Lebih tinggi dari petinggi-petinggi negara, pejabat-pejabat tertinggi, dia lebih tinggi ya, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Setelah pemerintah apa lagi? Dan penguasa. Setelah penguasa siapa lagi? Dan kekuasaan. Setelah kekuasaan siapa lagi? Dan kerajaan. Setelah kerajaan siapa lagi? Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Saudara mau menyebutkan orang-orang hebat siapa? Yang pernah hidup di muka bumi, bahkan yang masih hidup, saudara, atau mungkin yang sudah meninggal. Orang-orang tokoh-tokoh terkenal, tokoh-tokoh hebat, saudaraku. Yesus melebihi segalanya itu. Amin. Dan bukan hanya di dunia ini saja, ya. Orang-orang yang pernah hidup dan yang saat ini hidup, yang mereka punya nama besar, mereka punya jabatan yang tinggi, kekuasaan tinggi. Nah, Yesus itu melebihi semua yang ada di dunia, ya, saudara-saudaraku. Melainkan juga di dunia yang akan datang. Dunia yang akan datang itu di mana? Di sorga, saudaraku. Ya, luar biasa, Bapak Ibu. Inilah kelebihan Yesus Kristus. Ya, rahasia kelebihan Yesus. Supaya apa? Tuhan mau apa menjadi kelebihannya itu datang melengkapi kita yang masih kurang. Ya, saudaraku. Keuangan yang masih kurang, ekonomi yang masih kurang, bisnis, karir, pekerjaan yang masih kurang. Saudaraku ya, iman yang masih kurang, pengharapan yang masih kurang, saudaraku, cinta kepada Tuhan yang masih kurang, kesetiaan, ketaatan dalam beribadah yang masih kurang, untuk melakukan firman Tuhan masih kurang sana sini. Nah, kelebihan Yesus inilah supaya datang memenuhi kita semua. Siapa yang malam hari ini mau menerima kelebihan Yesus, lambaikan tangan, saudara bisa kirim di depan layar monitor, bilang saya mau. Amin. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya percaya termasuk juga banyak sekali dalam kehidupan ini, kita banyak, saudaraku, membutuhkan kelebihan Yesus karena kita yang kurang ini, kurang sana sini, saudaraku ya, kurang persiapan, kurang itu dan kurang ini, saudaraku. Semua kelemahan-kelemahan kita, saudara, kekurangan kita ini Tuhan mau memenuhi asal kita mau. Pak Lukas bilang, amin, saya mau. Yes, saudara-saudaraku. Bahkan juga, saudara, dalam hal bisnis, dalam hal karir, dalam hal keberuntungan, dalam hal kemujuran, kita masih kurang, saudaraku. Minta supaya kelebihan Yesus ini memenuhi kita semua. Amin. Haleluya. Siapa lagi yang mau malam hari ini kelebihan Yesus memenuhi kita semua sehingga kita tidak kurang, kita makin bertambah-tambah, supaya dengan kita bertambah-tambah kita bisa menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Yang percaya lambaikan tangan, yang bilang saya mau lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yes, amin. Wow, Ibu Kesia bilang haleluya, saya mau. Ya, saudaraku ya. Saudara yang belum bisa chat di depan layar monitor, saudara berkata di dalam hati, bahkan saudara bisa ekspresikan dengan suara yang paling lantang. Saudara bilang, saya mau. Supaya apa? Suara saudara yang dikeluarkan itu, telinga saudara mendengar akan ucapan imanmu itu. Maka di hatimu muncul iman sehingga apa yang kau katakan itu terjadi. Amin, saudara-saudaraku. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hal ini dapat kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 37 sampai dengan 38, saudaraku. Nah, dari ayat-ayat ini, saudara, kita akan pelajari kira-kira siapa orang yang mengetahui kelebihan Yesus itu, rahasia kelebihan Yesus ya. Saudara yang kasih Tuhan, ada 3 kebenaran
tentang siapakah orang yang mengetahui kelebihan Yesus. Siapa orang itu sesungguhnya, ya? Mari kita lihat, saudaraku. Dia adalah orang yang selalu apa? Yang pertama, saudaraku, perhatikan ini. Nah, ini dia. Dia selalu punya P yang pertama, ada P yang pertama, yaitu percaya saja. Siapa malam hari ini masih percaya masih ada mujizat, masih ada kesembuhan, masih ada pertolongan. Yang masih percaya, saudara lambaikan tangan, atau saudara bisa kirim di depan layar monitor, saudara bilang, saya percaya. Amin. Haleluya. Percaya saja bahwa Yesus adalah Raja tanpa meragukan pribadinya. Amin, saudaraku. Kalau orang bilang Yesus bukan Raja, itu tidak benar. Yang benar adalah Yesus itu Raja. Dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga karena dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Nah, ini adalah sebuah dialog antara Yesus dengan Pilatus, ya. Pilatus sempat mempertanyakan apakah dia ini Raja orang Yahudi. Mari kita lihat, ya. Yohanes 18 ayat 37. Yohanes 18 ayat yang ke-37. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Amin. Amin. Haleluya. Setiap orang yang berasal dari kebenaran, apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Ya. Yohanes pasalnya yang pertama, saudaraku, ayat yang pertama. Saudara lihat, ya, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Dan lihat lagi Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran, ya. Dan siapa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Amin, saudaraku, ya. Jadi setiap orang yang berasal dari kebenaran, saudaraku, dia mendengarkan suara Tuhan Yesus, ya. Kalau orang tidak berasal dari kebenaran, artinya dia berasal dari dosa, dia berasal dari kejahatan, melakukan banyak hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, dia pasti tidak mendengar suara Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku, dari ayat ini kita dapati hal yang pertama, rahasia kelebihan Yesus itu apa? Saudara-saudara, supaya Tuhan mau semua kita yang hadir pada malam hari ini kita punya P yang pertama, yaitu percaya saja. Ada satu pujian berkata, percaya saja, percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja. Yang tahu lagu ini kita nyanyikan sama-sama. Percaya saja, percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja. Mujizat terjadi karena orang percaya, ya. Pertolongan, berkat-berkat dicurahkan dalam hidupmu karena engkau percaya. Saudara-saudaraku, ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan ini selama engkau percaya. Nah, percaya yang seperti apa yang Tuhan mau? Percaya yang pertama, engkau percaya saja bahwa Yesus adalah Raja tanpa meragukan pribadinya. Nah, ini yang dipertanyakan oleh Pilatus. Pilatus masih ragu-ragu. Sehingga Pilatus bilang apa? Maka kata Pilatus kepadanya, kepada Yesus, jadi engkau adalah Raja? Ini pertanyaan, saudaraku. Ada tanda tanya di situ, ya. Apa yang dikatakan Yesus? Jawab Yesus, engkau mengatakannya. Artinya Yesus mau bilang kepada Pilatus, Pilatus, meskipun engkau ucapan-ucapan mempertanyakan aku adalah Raja, tapi sesungguhnya bahwa di dalam hidupmu, di dalam hatimu, di dalam rohmu, itu mengatakan bahwa aku adalah Raja. Amin. Seperti pujian berkata, Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Siapa yang duduk di atas takhta itu? Yesus. Dia adalah Raja, saudaraku. Orang mau bilang Yesus apapun, orang mau bilang Yesus anak tukang kayu, orang mau bilang Yesus itu seorang yang hanya juga bergaul dengan orang-orang biasa, seperti para nelayan. Yesus itu, saudara-saudaraku, orang mengatakan apapun tentang dia, saudara-saudaraku. Gosip-gosip, saudaraku, suara-suara yang sumbang, yang melecehkan dia, saudaraku, yang menghina dia. Malam hari ini semua kita yang percaya
percaya akan kelebihan Yesus, bahwa dia adalah Raja. Banyak malam hari ini, siapa yang mau malam hari ini menyatakan di hadapan Tuhan bahwa Yesus adalah Raja? Silakan saudara bisa kirim lagi ke layar monitor, bilang, saya percaya Yesus adalah Raja. Amin. Saudara-saudara, ini perkataan sebuah pengakuan yang luar biasa, membuat kerajaan musuh, kerajaan setan gemetar. Ketika umat Tuhan mulai menyatakan bahwa Yesus adalah Raja, artinya waktu engkau menyatakan Yesus adalah Raja, maka setan akan mengerti, oh sekarang dia tidak mengakui aku sebagai Raja lagi. Sekarang dia hanya mengakui Yesus adalah Raja. Maka setan kehilangan nyali, setan kehilangan semangatnya, setan kehilangan pengaruhnya atas kehidupanmu. Kenapa? Karena malam ini mata rohmu sedang dibukakan Tuhan untuk melihat Yesus sebagai satu sosok yang bukan hanya seorang guru, yang bukan hanya seorang yang berbuat baik, tapi di atas segalanya Yesus adalah Raja. Ya, tadi pagi kita sudah bahas bahwa kerajaan Yesus itu bukan berasal dari dunia ini, tapi kerajaan Yesus itu dari sorga. Kerajaan dari dunia ini sementara, dan lihat semua kerajaan ini, langit dan bumi akan digoncangkan, bahkan kerajaan-kerajaan juga digoncangkan. Tapi satu kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah, kerajaan sorga. Dan untuk itulah Yesus perintahkan kita untuk pergi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, baru dikatakan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tahu hari ini engkau membutuhkan pertolongan. Tuhan tahu hari ini engkau membutuhkan mujizat. Tuhan tahu hari ini engkau membutuhkan kesembuhan. Tuhan tahu hari ini engkau membutuhkan tuntunannya. Tuhan tahu hari ini engkau membutuhkan campur tangan Tuhan. Tuhan tahu hari ini engkau membutuhkan penyelesaian akan persoalanmu. Maka ketika engkau mengerti rahasia Yesus, kelebihan Yesus itu adalah dia adalah Raja. Amin. Saudaraku ya. Dan ini yang Tuhan mau kita percaya saja bahwa Yesus adalah Raja tanpa meragukan pribadinya. Mari kita lihat rahasia yang kedua, saudaraku. Siapakah orang yang mengetahui rahasia kelebihan Yesus? Nah, kita lihat ini yang kedua, dia adalah orang yang memiliki, saudaraku. P yang kedua, yaitu perkatakan kebenaran di hadapan manusia bahwa Yesus tidak bersalah. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Rahasia yang kedua, kelebihan Yesus, yaitu Tuhan mau semua kita punya P yang kedua. P yang kedua itu apa? Perkatakan kebenaran di hadapan manusia bahwa Yesus tidak bersalah. Siapa percaya malam ini, Yesus Tuhan kita, dia tidak pernah bersalah, bahkan dia tidak pernah berbuat kesalahan. Siapa yang percaya malam hari ini, lambaikan tangan. Saudara bisa kirim di depan layar monitor lagi, saudara bilang, saya percaya. Amin. Haleluya. Mari kita lihat ayatnya ya. Yohanes 18 ayat 38. Yohanes 18 ayat yang ke-38. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Amin. Haleluya. Akhirnya Pilatus mengakui, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Artinya apa, saudara-saudara? Pilatus menyatakan bahwa wow, ternyata Yesus itu sempurna. Yesus itu tidak pernah bersalah, tidak pernah berbuat salah. Saudaraku. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, yang Tuhan mau ada dalam hidup kita, saudaraku ya. P yang kedua itu perkatakan kebenaran. Bilang amin. Perkatakan kebenaran di hadapan Tuhan bahwa Yesus itu tidak bersalah. Saya tanya dulu, saudara saya bersalah enggak di hadapan Tuhan? Bersalah, ya. Saudara ngaku tidak ngaku tetap engkau bersalah, ya. Saudara kasih Tuhan, lewat pikiran kita kadang-kadang bersalah, lewat mulut apalagi, ya. Seringkali kita banyak bersalah di hadapan Tuhan, lewat hati apalagi. Kita banyak menyimpan kemarahan, kebencian, kedendaman. Nah, itu yang membuat kita bersalah di hadapan Tuhan. Saudaraku, apalagi saudaraku, lewat telinga yang kita dengar, lewat mata yang kita lihat, itu membuat kita bersalah. Ada banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Bahkan kita mau kapanpun saja kita mau, kita bisa melakukan. Tapi Yesus, saudara-saudaraku, malam ini Alkitab membuktikan bahwa Yesus tidak bersalah. Amin. Dia tidak bersalah di hadapan manusia dan di hadapan Bapa di sorga.
Wow, itu luar biasa, saudara-saudaraku. Berapa banyak malam ini, saudara, siapa malam hari ini yang bangga punya Yesus? Yang bangga punya Yesus, lambaikan tangan. Saudara kasih tepuk tangan dulu, dan saudara bisa kirim di depan layar monitor. Saya bilang, terima kasih Yesus, engkau tidak berbuat salah. Amin. Itulah kelebihan Yesus ya. Nah, kita ini, saudara-saudaraku, kita seringkali bersalah. Kenapa? Karena kita banyak kekurangan sana-sini, saudaraku. Tapi Yesus itu tidak. Katakan amin. Makanya kita bersyukur, saudaraku, kita punya Yesus itu luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Nabi bisa bersalah enggak? Bisa, ya. Rasul bisa bersalah enggak? Bisa, saudaraku ya. Kenapa? Karena mereka juga manusia, saudaraku. Yesus memang juga manusia, tapi manusia bukan manusia yang lahir dari seorang yang berdosa, tapi Yesus ini manusia yang lahir dari seorang perawan Maria, saudaraku ya, perawan yang suci, saudaraku ya. Makanya Maria itu, saudaraku, diperkenankan Tuhan untuk bisa mengandung Yesus selama 9 bulan, dan pada akhirnya dia melahirkan Yesus sang juru selamat. Jadi Tuhan hanya pinjam rahim Maria, saudaraku, untuk menurunkan Mesias atau Kristus atau sang juru selamat itu ke dalam dunia ini. Wow, saudaraku, luar biasa. Dia tidak patut, saudaraku, disalibkan. Dia tidak patut dihukum, saudaraku. Yang patut disalibkan, dihukum adalah saudara dan saya sebagai manusia. Kenapa? Karena kita ini seringkali berbuat salah, saudaraku, ya. Lewat mulut, lewat perkataan, lewat telinga, lewat mata, lewat hati, lewat hidup kita ini, perbuatan-perbuatan kita yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Nah, kita semua ini layak dihukum, tapi Yesus rela untuk menggantikan semuanya itu. Karena itu kalau orang mengerti bagaimana pengorbanan Yesus, kasihnya kepada dia, kasih Tuhan kepada dia, maka saya percaya dalam hatinya ada sebuah ungkapan rasa terima kasih. Dia tidak akan pernah bisa melupakan kebaikan Tuhan. Orang-orang yang mengerti rahasia ini, mereka tidak akan pernah mudah meninggalkan Tuhan. Mereka tidak akan pernah jauh dari Tuhan. Mereka ingin ketemu dengan Tuhan, sama seperti kita malam hari ini. Ingin berjumpa dengan Tuhan, yang rasanya ibadah itu menjadi satu makanan, satu kesukaan, satu kebutuhan yang sangat amat penting dalam hidup ini, saudaraku ya. Kalau Pak Wongtir biasa bilang ke saya, rasanya kalau dia nggak beribadah itu rasanya nggak enak, saudaraku. Rasanya ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Saudaraku, itulah orang-orang yang selalu haus dan lapar akan Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Seperti domba yang merindukan rumput yang hijau. Dan seperti tanah kering yang merindukan datangnya hujan. Demikianlah jiwa kita sekalian. Katakan amin. Mari kita lihat rahasia yang ketiga, saudaraku, kelebihan Yesus ya. Rahasia yang ketiga dari kelebihan Yesus ya. Siapakah orang yang mengetahui rahasia kelebihan Yesus? Mari kita lihat yang ketiga ya. Dia adalah orang yang punya P yang ketiga. Nah, P yang ketiga ini apa? Yaitu pengampunan Yesus. Diberikan bagi orang berdosa. Melalui siapa? Melalui Pilatus. Dan ini terjadi pada saat orang Israel. Mereka sedang merayakan yang namanya Paskah itu. Ya, mari kita lihat. Paskah artinya diluputkan, dilewati, diselamatkan. Ya, saudaraku, itu arti dari Paskah, karena dalam bahasa Inggris disebut Passover ya. Saudara, mari kita lihat Yohanes 18 ayat 39. Yohanes 18 ayat yang ke-39. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Amin. Amin. Jadi ini ada suatu kebiasaan kalau pada waktu Paskah, para penjahat, para penyamun, orang-orang yang melakukan kejahatan dan mereka ditahan, mereka dipenjarakan. Nah, pada saat hari Paskah itu harus ada yang dilepaskan, dibebaskan. Makanya Pilatus menawarkan, saudaraku ya, dia bilang kepada orang-orang Yahudi, saudaraku ya, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu, ini adalah tawaran ya Pilatus ya, sang penguasa sebagai kepala daerah. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Saudaraku, dan apa reaksi mereka? Ternyata mereka tidak mau. Mereka bilang apa? Salibkan dia, salibkan dia, salibkan Yesus. Lalu siapa yang mereka minta dibebaskan? Barabas.
Barabas siapa? Bukan orang baik, dia penjahat, saudaraku. Dia penyamun. Tapi itu yang mereka tuntut. Mereka minta Yesus yang disalibkan dan Barabas yang dibebaskan. Saudara, jadi inilah kelebihan Yesus, saudaraku. Anda bisa lihat di sini, ada kelebihan Yesus di sini, yaitu pengampunannya. Itu kelebihan Yesus. Pengampunan Yesus diberikan bagi orang berdosa melalui siapa? Pilatus. Pilatus itu cuma hanya jabatan aja, itu hanya pelaksana saja. Tapi yang namanya pengampunan, pembebasan, ya saudaraku, itu diberikan kepada orang-orang berdosa, termasuk saudara dan saya pada malam hari ini, melalui seorang penguasa, yaitu Pilatus. Ya, saudara, inilah kelebihan Yesus ini. Yesus sudah mengampuni orang-orang berdosa, ya, tapi dia benci perbuatan orang itu, saudaraku. Nah, itu bedanya di situ, saudaraku, ya. Nah, bagaimana dengan saudara malam hari ini? Apakah saudara ada yang masih menyimpan kebencian, kedendaman, saudara masih menyimpan kemarahan? Kalau engkau tidak bisa mengampuni orang lain, maka dengarkan ini. Jangan kau bermimpi, jangan pernah kau berharap bahwa doamu akan dikabulkan. Kalau sampai malam hari ini, engkau masih menyimpan kebencian, kemarahan, kedendaman, hati-hati, saudaraku, itu menghambat doamu di hadapan Tuhan. Ya, kemarin kita sudah belajar bahwa ada poin yang pertama yang Tuhan mau, jangan engkau mengotori hatimu dengan perkataan-perkataan sampah. Kadang-kadang aku mendengarkan orang-orang yang saudara-saudaraku yang suka mengatakan yang kasar, yang tidak baik, yang merendahkan, itu perkataan sampah. Jangan biarkan perkataan sampah itu mengotori hatimu. Supaya apa? Engkau menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Karena orang-orang yang menjaga hatinya itu akan ada pancaran kehidupan dalam hidupnya. Ya, Amsal 4 ayat 23. Nah, mari kita lihat apa hasilnya dari kelebihan Yesus ini. Saudara, kita lihat hasil yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Yesus bilang apa? Dia berasal dari kebenaran. Dan kalau dia berasal dari kebenaran, maka dia akan mendengar suara Yesus. Kita lihat ya, Yohanes pasal 18 ayat 37. Yohanes 18 ayat yang ke-37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Amin. Amin. Setiap orang yang berasal dari kebenaran, yaitu firman Tuhan, Yesus adalah firman itu. Setiap kita yang berasal dari Yesus pasti mendengar suara Yesus. Ya, kalau orang tidak menyadari dia berasal dari kebenaran, maka dia tidak akan mendengar suara Yesus yang adalah suara kebenaran itu. Ya, saudaraku. Nah, ini penting. Jadi, saudara lihat hasil yang pertama bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia menyadari bahwa dia berasal dari kebenaran. Nah, saudara, ini berasal ini artinya secara roh kita ini berasal dari kebenaran, tapi secara jasmani, ya, secara daging kita berasal dari orang tua kita, ya, lahir dari orang tua kita. Jadi ayah kita memperanakan kita, sementara ibu kita ini yang melahirkan kita, ya. Jadi saudara-saudaraku, itu ada bagiannya masing-masing. Jadi bapak yang memperanakan, tapi ibu tugasnya melahirkan, ya. Jadi yang melahirkan bukan bapak-bapak, ibu-ibu yang melahirkan. Amin. Saudaraku, dan bapak-bapak yang memperanakan. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Kan begitu ya, saudaraku, ya. Nah, Yesus lahir dari seorang perawan Maria, saudaraku. Namun bukan dari benih Yusuf, saudaraku. Itu benih yang datang dari Allah sendiri, benih yang kudus, yaitu Roh Kudus. Malaikat berkata kepada Maria, sebab anak yang di dalam kandunganmu itu disebut kudus. Roh Kudus akan datang dalam rahim Maria dan itu membuahkan hasil, sehingga Yesus ini lahir bukan dari benihnya Yusuf, ya, benih calon suaminya, tapi Yesus lahir ini dari Roh Kudus. Yang makanya Yesus disebut yang kudus. Sementara kita lahir ini kan dari benih ayah kita, bukan? Nah, itu yang membedakan kita dengan Yesus. Makanya Yesus ini dia kudus, tidak pernah berbuat salah. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Hasil yang kedua bagi orang percaya taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, ini belum muncul ya. Maaf Bapak Ibu sekalian. Oke, saya tampilkan dulu. Ini agak sedikit terganggu ya. Saudara bisa catat saja hal yang kedua, saudaraku, ini penting bagi kehidupan kita sekalian.
Oke. Puji Tuhan, selamat tetap stay di sana ya. Haleluya. Ayo kita nyanyi sama-sama. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Katakan sama-sama. Yesus Tuhan adalah Raja. Amin. Dia layak, saudaraku, sebelum manusia mengakui dia Raja, memang dia adalah Raja, saudaraku. Raja atas alam semesta ini. Wow, ini luar biasa. Katakan terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidupku. Haleluya. Oke, mari kita lihat ya. Oke, ini dia. Hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, integritas hidupnya terbukti tak bersalah. Integritas hidupnya ini integritas siapa? Integritas Yesus, ya saudaraku. Kejujuran Yesus, ya saudaraku. Ketulusan Yesus ini terbukti tak bersalah. Kepribadian Yesus ini terbukti tak bersalah. Mari kita lihat di dalam Yohanes 18 ayat yang ke-38. Dan ini memang Pilatus mengakui itu, saudaraku. Ya, mari kita lihat. Yohanes 18 ayat 38. Yohanes 18 ayat yang ke-38. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Amin. Amin. Ini sebuah pengakuan yang jujur dari sang kepala daerah, yaitu sang gubernur. Pilatus berkata, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Ini sangat memalukan, saudaraku. Pilatus yang bukan umat Tuhan, Pilatus bukan orang yang mengenal Tuhan, Pilatus yang tidak menyembah Allah orang Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dia bisa membuktikan bahwa Yesus tidak bersalah. Sementara keturunan Abraham ini, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang yang beragama yang ada di Bait Allah, kok mereka lihat Yesus bersalah, mereka menuduh dia macam-macam. Ini memalukan, saudaraku. Ada banyak orang-orang beragama, tapi mereka tidak menghormati Tuhan. Sementara ada orang yang tidak beragama, tapi dia menghormati Yesus Tuhan. Itu memalukan sekali, saudaraku. Nah, coba introspeksi malam hari ini. Bagaimana dengan sikap hati saudara? Apakah malam hari ini engkau juga masih menganggap bahwa Yesus, dia bersalah sehingga dia harus dihukum? Dia tidak bersalah, saudaraku. Ini yang saudaraku Pilatus katakan, saudaraku. Dan ini sangat menampar, saudaraku, wajah daripada orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang Farisi, kaum-kaum agamawi ini. Dia sementara menampar muka mereka dengan perkataan ini dan membuktikan bahwa Yesus tidak bersalah, ya. Sementara orang-orang beragama, mereka melihat Yesus, ya, mereka selalu merendahkan dia, tidak menghormatinya. Bahkan saudaraku, hamba imam besar itu sampai menampar wajah Yesus, ya. Itu di ayat-ayat sebelumnya yang kita pelajari kemarin. Ini sangat memalukan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, saya berdoa malam hari ini, saudaraku, pengorbanan Yesus yang diberikan kepadamu membuat engkau makin menjaga integritas hidupmu. Integritas hidupmu, kejujuran, kesetiaan, soal ketulusan engkau jaga itu supaya tidak terbukti bersalah, tak bersalah di hadapan manusia, ya, dan di hadapan Allah. Yang ketiga, yang terakhir, dan nanti, haleluya, sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Weli Hukum pun akan berdoa buat kita semua lewat firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam hari ini. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menerima pembebasan dari Tuhan, ya. Kapan? Di hari Paskah itu, saku, ya, ada pengampunan, ada pembebasan. Maka setiap kali kita pegang roti, kita pegang anggur, kita percaya bahwa kita yang berdosa ini kita diampuni Tuhan. Saudaraku, ya, itulah Paskah. Mereka disuruh untuk makan Paskah. Mari kita lihat Yohanes 18 ayat 39. Yohanes 18 ayat yang ke-39. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Amin. Harusnya mereka berkata bagaimana waktu Pilatus berkata, maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Harusnya mereka berkata mau.
Kenapa? Karena mereka sudah melihat bagaimana perbuatan tangan Yesus, pelayanan Yesus, orang yang mati dia bangkitkan, orang yang sakit dia sembuhkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang dalam keadaan terikat roh jahat dilepaskan, selaku yang berdosa diampuni. Harusnya mereka berseru mau. Tapi kenyataan apa? Mereka tidak mengatakan demikian. Malah sebaliknya mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Nah, ini sangat memalukan sekali, saudaraku, ya. Padahal sementara Pilatus yang katanya mereka orang bukan umat Tuhan, tidak mengenal Allah orang Israel, tapi dia sudah memeriksa Yesus, dia telah menyelidiki Yesus dan dia tahu bahwa Yesus tidak pernah bersalah. Wow, itu saudaraku. Kita lihat hari-hari ini saudaraku, saya percaya Bapak Ibu ada orang-orang yang kita tidak pernah bayangkan. Mereka tidak pernah beribadah, mereka menyembah berhala, tapi suatu hari nanti mereka akan berkhotbah, mereka akan menyampaikan kebenaran. Sementara umat Tuhan yang sudah lama menjadi orang Kristen, mereka hanya menjadi penonton. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang muda dengan mudahnya meninggalkan Yesus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya berdoa supaya malam hari ini, saudara-saudara tetap cinta Yesus. Makanya supaya engkau tetap cinta Yesus, engkau perlu mendengarkan firman-firman yang benar yang selalu diajarkan, supaya engkau mempunyai fondasi yang kuat, engkau mempunyai akar yang dalam, engkau berakar lebih dalam, supaya engkau tidak mudah ditumbangkan oleh berbagai badai kehidupan ini. Engkau tetap berdiri kokoh untuk terus iring Tuhan sampai Maranatha. Kita akan berdoa bersama-sama, dan malam ini Ibu Weli Hukubun akan berdoa buat kita semua, buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar di malam hari ini. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan sudah menjaga, melindungi, dan membawa kami ada di hari baru, bahkan di bulan yang baru, di tanggal 1 September 2023, bahkan dari pagi hingga pada malam hari ini. Kasih setiamu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan setia menjaga, memelihara, dan memberkati kehidupan kami. Bahkan di saat yang terindah, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami selaku persatuan gereja CLCC. Kami boleh duduk memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu. Biarlah menjadi jumpa yang harum di hadirat-Mu. Dan kami sudah dilawat oleh Tuhan dengan kebenaran firman-Mu yang adalah makanan rohani, roti hidup dalam kehidupan kami, yang mengajarkan kami tentang kelebihan Yesus, yaitu percaya saja bahwa Yesus adalah Raja tanpa meragukan pribadinya, memperkatakan kebenaran di hadapan manusia. Kami terus bersaksi tentang Amin. Yesus Raja di atas segala raja bagi setiap orang yang ada bersama dengan kami, dan kami boleh memberikan pengampunan juga kepada orang lain yang sudah melakukan kesalahan dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami lewat firman Tuhan yang kami telah dengar di malam hari ini, untuk kami sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, dan Tuhan ada dalam hidup kami lewat ada ibadah yang kami lakukan, lewat persekutuan pribadi-pribadi kami kepada Engkau. Kami terus taat setia untuk duduk dan mendengarkan suara-Mu. Biarlah suara-Mu menolong kami, membimbing kami, dan menerangi kehidupan kami, supaya kami memperlakukan kebenaran itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Engkau berkatikan hamba-Mu, Bapak Pendeta John Sarbunan MA, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, mengungkapkan isi hati Tuhan bagi kami semua lewat firman yang terus direnungkan baik siang maupun malam, buat boleh dibagi, diberitakan, disampaikan buat kami semua. Terima kasih Bapak, berikan hamba-Mu sehat kuat, berikan umur yang panjang, berkati kehidupannya bersama istri, bahkan anak-anak terkasih, keluarga besar, apapun yang menjadi kebutuhan hidup keluarga, biarlah Engkau berikan bagi kehidupan hamba-Mu, supaya hamba-Mu terus ada dalam pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa dan berkat Tuhan
Ini doa kami Bapa, ampuni salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun. Tuhan memberkati Ibu Weli Hukubun dan keluarga di Jayapura ya. Amin. Makasih Bapak Pendeta. Sama-sama Bu Weli. Terima Ya, kembali kasih, kepada Pastor. host kita. Ya. Ya, terima kasih Pastor yang sudah memberikan kami semua untuk firman-firman. Ada 3 poin bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus adalah Raja kita, bahwa di dalam pujian tadi kita sudah memuji Tuhan. Tuhan itu adalah Raja kita. Amin. Amin. Yang kedua Amin. ada perkataan kebenaran di hadapan manusia bahwa Yesus tidak bersalah. Kalau kita berkata tentang Yesus itu sama-sama seiman, fine-fine aja. Tetapi kalau kita perkataan ini kebenaran lewat orang yang tidak seiman, kita pasti ada sesuatu yang tidak bikin kita nggak nyaman. Tapi puji Tuhan, saya sebagai mengenal Tuhan Yesus, dan saya pun bergumpulan dengan orang tidak seiman. Sampai saat ini saya pun baik-baik saja, tapi saya masih belum menarik, menginjilin dia secara pribadi. Terima kasih, dan pengampunan Yesus diberikan bagi orang yang berdosa seperti kita yang telah berdosa dan dibaptis oleh pendeta dimanapun kami punya masing-masing punya pendeta. Jadi kita semuanya itu diberikan pengampunan bagi, yaitu dibaptis oleh Roh Kudus atau percikan air. Ini sangat luar biasa. Semoga firman ini terus termatre, rema dalam kehidupan kami, terus bertumbuh, berbuah di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan ini sangat luar biasa membangkitkan kehidupan kami. Dan terima kasih Pastor, supaya Pastor terus dipakai Tuhan lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi untuk menjaga jiwa-jiwa di luar sana. Dan terima kasih untuk yang sudah menaikkan doa pembukaan firman Tuhan oleh Pak Darmawan. Tuhan Yesus memberkati. Dan penutup firman Tuhan oleh Ibu Weli Hukubun. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang sudah menyampaikan firman Tuhan oleh Ibu ADC. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya bagi Bapak Ibu yang punya pergumulan atau beban berat, kami persilakan untuk menulis atau chat di kolom chat di monitor kita masing-masing untuk memberikan permohonan doa agar Bapak Gembala yang akan mendoakan, atau langsung buka mic aja, kami persilakan. Dan selanjutnya kita masuk ke doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu ADC. Kami persilakan Bu ADC. Ya, terima kasih Ibu Kesia Wilichan, host kita yang dahsyat dan luar biasa ya. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa profetik Bapak Ibu. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa profetik 2 bagi gereja CLCC, yang kita akan merespon dengan berkata, saya terima atau I receive. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir.
I I receive. perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan Yes. setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Yes. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan Yes. dalam gerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amen. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Evangelis Dr. Anda ADC dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Bu ADC. Amin. Terima kasih Pak. Amin. Haleluya. Haleluya, amin. Terima kasih Bu ADC yang sudah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita masuk mendengarkan pengumuman gereja CLCC oleh Bapak Lukas. Kami persilakan. Iya, terima kasih kepada Ibu Keisha Willy Chan yang sudah memberikan waktu kesempatan buat saya. Shalom, selamat malam Bapak. Shalom. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 0813 30692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di Barat Gereja CLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan beban berat datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like atau kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyi lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lainnya. Selanjutnya, spesial happy birthday bulan September tahun 2023. Pastor John Sabunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Bulan September ini belum ada. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di nomor 0859
6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor John. Saya kembalikan. Salam buat Oma Nana ya dan adik Kesia. Terima kasih Pastor John. Saya kembalikan kepada Ibu Kesia Wilichan. Terima kasih Ibu Kesia. Ya, terima kasih Pak Lukas yang telah menyampaikan pengumuman kisah CLCC. Tuhan Yesus memberkati. Puji Sama-sama. Tuhan. Ya, haleluya, puji Tuhan. Bahwa pada malam hari ini saya selaku host dan memimpin acara ibadah ini, dan terima kasih untuk tim yang sudah melayani, yang bertugas juga. Tuhan Yesus memberkati, dan yang sudah hadir pun Tuhan Yesus juga memberkati dengan berkat yang sama. Ya, saya serahkan buat koordinatornya yang akan memberikan pesan-pesan untuk malam hari ini. Kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu host, Ibu Kesia Wilichan untuk malam ini ya. Tapi pertama kita tetap mengucap syukur dulu kepada Tuhan bahwa kita sudah mendapatkan yang terbaik ya malam hari ini untuk kita menjalani hari esok. Dan nanti malam kita akan beristirahat. Pasti Tuhan bangunkan dengan cara Tuhan dahsyat dan ajaib untuk hari esok bagi kita semua. Dan terima kasih Pak John untuk firman kebenaran malam hari ini. Tetap semangat ya Pak John. Amin. Seperti Pak Lukas begitu semangat menyampaikan pengumuman bagi kita semua ya. Tetap semangat Pak Lukas. Tetap semangat semua kita. Karena Tuhan tetap mengasihi kita sampai jam dan saat ini. Amin ya Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih Pak John. Terima kasih Pak Lukas. Terima kasih Ibu Kesia Wilichan. Dan semua Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan yang sudah hadir malam hari ini. Dan kita percaya kita tetap teguh, kita tetap bersatu di dalam gereja CLCC di bawah pengembalaan Pastor John Sarbunan MA. Tetap dukung dalam doa ya Bapak Ibu, dan kita satu sama lain tetap dukung dalam doa satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya kembalikan ke host untuk kita menerima berkat Tuhan lewat hambanya Pastor John Sarbunan. Silakan Bu Keisha. Ya, terima kasih Bu Atice untuk bagi kita yang sudah diberikan tugas untuk kita sama-sama semangat ya, semangat untuk melayani Tuhan, dan kita tidak melihat orang, tidak melihat manusia. Yang penting kita melihat Tuhan. Apapun kendala kita, apapun pergumulan kita, pasti seorang itu akan ada kata-kata hal-hal yang tidak mengenakan hati, tapi saya percaya Tuhan itu sangat luar biasa. Bahkan Tuhan itu kalau akan memakai kita itu pasti ada aja yang orang lain memakai saya itu untuk menjatuhkan saya atau supaya saya itu tidak melayani lagi. Tapi saya percaya, saya berapa bulan yang lalu, saya jujur aja, saya masih saya itu pingin lagi, tapi saya didorong oleh Roh Kudus, tapi saya melayani Tuhan, dan saat ini saya masih diberikan tugas, saya akan siap, dan nanti saya nggak tahu lagi kalau saya nanti ada pekerjaan baru, bisa saya melayani itu. Puji Tuhan. Kalau tidak bisa, saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena semuanya itu dibuat baik bagi Tuhan, pasti ada waktu yang terbaik bagi kita semua. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah melayani di gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati, dan puji syukur kepada Tuhan bahwa pada malam hari ini kita diberi kesempatan yang terindah di bulan yang baru, bahkan apapun yang akan kita dapatkan di bulan-bulan yang akan datang, di tahun yang akan datang, kita tidak tahu. Yang penting kita semangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih Pastor, dan saya akan kembalikan ke Pastor John untuk menerima doa berkat. Ya, praise the Lord.
Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, senang sekali kita bisa ini ya, berada di penghujung acara. Namun saya ingatkan kita jangan lupa besok pagi kita ada ibadah pagi dan akan dilayani oleh evangelis Ibu Hana Nova Siahan ya dari Kota Medan. Dan kita semua hadir, Bapak Ibu sekalian, kita ingin mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh beliau. Dan saya percaya firman Tuhan yang disampaikan tentu akan memberkati kita sekalian ya. Nah, karena itu jangan sia-siakan kesempatan ini, saudaraku. Nah, saya yakin bahwa setiap firman yang kau dengar itu ada kuasanya, ada maknanya ya di dalam kehidupan saudara saya. Jadi percaya saja bahwa tidak sia-sia ya jeripaya kita itu diperhitungkan Tuhan. Oke, jadi itu aja yang ingin saya sampaikan. Dan kita berdoa untuk pergumulan saudara yang hadir pada malam hari ini. Oke, saya digerakkan untuk berdoa bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini. Saya percaya bahwa engkau menangkap pesan-pesan Tuhan malam ini. Bahwa pesan-pesan Tuhan adalah engkau belajar untuk mencintai Yesus, menghormati Yesus. Maka engkau akan lihat sesuatu yang ajaib akan Tuhan ciptakan dalam dirimu. Karena Tuhan tidak akan pernah melakukan apapun kalau engkau tidak percaya. Tuhan hanya melakukan sesuatu yang ajaib di hati engkau yang percaya pada malam hari ini. Karena dengan engkau percaya itulah ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan yang bakal terjadi dalam kehidupanmu. Oke, malam hari ini kita akan bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya. Untuk Pak Darmawan Lim, untuk Pak Wongtir, untuk Ibu Marta, untuk Ibu Wace, dalam nama Yesus. Haleluya, untuk semua anak-anak Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, engkau dengar malam ini. Kuasa Tuhan sedang dicurahkan atas kehidupanmu. Jamahan Tuhan sedang dinyatakan atas hidupmu. Tuhan sedang menjamah engkau. Tuhan sedang memulihkan engkau. Bahkan Tuhan sedang menyembuhkan engkau malam hari ini. Imani. Siapa yang sakit malam hari ini? Soal letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Bahkan di bagian tubuh istrimu atau suamimu yang sakit atau anakmu yang ada di situ. Imani bahwa itu bukan tanganmu lagi. Tapi itu adalah tangan Tuhan sendiri yang sedang diulurkan untuk menjamah tubuhmu yang sakit. Malam hari ini, imani, percaya. Yesus bilang kepada Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tercurahlah kuasa dan mujizatmu untuk Pak Wongtir, untuk Pak Darmawan, untuk Ibu Wace, untuk suaminya, Pak Kim Sun, ya Tuhan, untuk Tuhan Ibu Weli Hukubun, di dalam nama Yesus, untuk Pak Wahyu Hukubun, dalam nama Yesus, untuk Ibu Sinta, dalam nama Yesus, untuk anak Arsenio, untuk ya Tuhan Ibu Erna, untuk Pak Stephen, Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka malam hari ini juga, di dalam nama Yesus. Terima oleh belur Yesus, engkau disembuhkan Tuhan. Ibu ADC juga disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Pak Lukas, Oma Nana disembuhkan Tuhan. Untuk Pak Darmawan, Pak Wongtir, engkau disembuhkan Tuhan. Untuk suami Ibu Wace, itu Pak Kinsum, engkau disembuhkan Tuhan. Dan pengampunan Tuhan atasmu. Juga untuk Pak Antonius, di dalam nama Yesus Tuhan menyembuhkan engkau. Semua yang hadir malam ini sudah terima kuasa Tuhan. Percaya mujizat Tuhan sudah terjadi. Bahkan untuk keponakan Ibu Hana Nova, anak Kalista dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Tidak ada penyakit yang membahayakan. Tuhan sudah sembuhkan anak ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan bukan cuma menyembuhkan fisikmu yang sakit. Dengar malam ini. Engkau yang mengalami kesakitan, kelemahan di dalam keuanganmu, dalam ekonomimu. Kelebihan Yesus supaya memenuhi kekuranganmu, memenuhi kelemahanmu di dalam nama Yesus. Paulus berkata, waktu aku lemah, aku menjadi kuat karena kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Terima malam ini, di dalam nama Yesus. Engkau yang lemah malam ini, terima kekuatan baru. Engkau yang kekurangan malam ini, Tuhan mencukupi semuanya. Engkau yang susah dan sedih, Tuhan hiburkan. Engkau yang dalam keadaan masalah yang berat, Tuhan beri engkau kelegaan malam ini.
Di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan juga Bu Wongtir, di bagian kakinya yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Oh Tuhan sembuhkan Pak Wongtir juga malam ini. Terima kasih Tuhan, sembuhkan Ibu Ong Kyo Kim, Ibu Ratna Marlina dalam nama Yesus. Sembuhkan juga Ibu Rosalin ya Tuhan yang sudah melewati operasi. Sembuhkan dia bersama Pak Bruri. Sembuhkan putrinya dalam nama Yesus. Oh Tuhan, ibunya yang ada di Nganjuk, sembuhkan dia juga. Ibu Linda Effendi, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepada Tuhan. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, berkati kebaktian malam ini, berkati kebaktian besok pagi. Oh Tuhan, teman-teman yang akan melayani di dalamnya, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Juga memberkati Ibu Hana Nova STH yang akan melayani, juga bersama Pak Darmawan, Tuhan berkati kebaktian besok pagi. Yang percaya Tuhan besok pagi, sesuatu mujizat ajaib sedang menanti anak-anakmu di sana. Kesembuhan, pertolongan, kemenangan sedang menanti anak-anakmu di sana di dalam nama Yesus. Yang datang mencari wajah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Engkau terima kesembuhan, engkau terima mujizat, engkau terima pertolongan, engkau terima kelepasan, engkau terima kebaikan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan juga engkau sembuhkan Ibu Joyce Putirai bersama suaminya Pak Umar, sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih. Bapak berkati kebaktian malam ini, berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian ya Tuhan sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, berkati dalam nama Yesus. Mari saudara, terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekali lagi kami memohonkan, oh Tuhan, pertolongan Tuhan untuk Ibu Kesia Wilican yang sedang menanti juga turunnya visa baru ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memperlancar, mempermudah melalui ya Tuhan Yesus, lembaga imigrasi. Tuhan sudah menjamah hati mereka. Dan semua malam ini yang datang dengan iman sudah terima mujizat, pertolongan, sudah terima kesembuhan, dan keajaiban Tuhan terjadi. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati kita semua. Tuhan berkati Pak Antonius. Amin. Tuhan berkati Pak Wongtir. Sama-sama Bu Kesia, Bu Meli, Bu Adece, Pak Lukas, Pak Darmawan. Ya Bu Aceh. Terima kasih banyak Pastor John, firman Tuhan yang Sama Pak memberkati. Darmawan, semangat ya. Terima banyak doanya Pastor. Ibu Sinta, Bu Lea. Ya. Bu Terima Aceh, Bu Adece. Terima kasih Pak Lukas. Halo Pak, selamat malam. Ya, Tuhan Ya, berkati. selamat malam teman-teman semua. Sampai jumpa ya. Tuhan berkati pelayanan Pastor. Oke, sama-sama Pak Darmawan. Salam buat Bapak. Sehat Sampai selalu jumpa Pastor, besok salam pagi. sehat. Pak Lukas, Tuhan berkati ya. Ya, sama-sama Bu Aceh. Sampai kita ketemu. Salam buat Pak Kim Sum ya. Ya, Ya. terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Shalom. Shalom. Amin. Terima kasih Ya. semuanya. Shalom.